Nah, sesuai yang tadi, bahwa dalam genetic algorithm kita harus definisikan dulu problemnya seperti apa. Kita definisikan cost functionnya seperti apa. Kemudian dari cost function ini batas pencarian minimum dan maksimumnya seperti apa dari variabelnya. Kemudian jumlah variabelnya berapa? Jumlah variabel yang mempengaruhi nilai cost function itu. Kemudian ini ada yang namanya parameter NC. NC itu adalah jumlah children tadi, jumlah anaknya berapa persen. Itu ada dari persentase children, ini PC, ini persentase children. Misalkan kita gunakan 0,5 berarti 50% dari populasi. Misalkan populasinya, jumlah populasinya 10, maka kalau 50% berarti ada 5 anak yang setiap iterasi dihasilkan. Nah, apa gunanya parameter PC ini? Kalau semakin banyak, dia sebenarnya semakin bagus karena akan ada individu-individu baru yang harus dievaluasi apakah lebih baik atau yang lebih jelek. Kemungkinannya lebih banyak, tapi konsekuensinya algoritmanya jadi lama. Jadi gitu ya. Sama, jumlah populasinya kalau banyak juga seperti itu. Semakin banyak kemungkinan solusinya, berarti semakin baik nanti dapatnya. Oke. Nah, sudah di random tadi, ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Ya, ini kita generate individu baru, posisinya, kemudian di random. Nah, kemudian dari iterasi 0 sampai maksimum iterasi di looping, kemudian dievaluasi cost, dicari dari nilai costnya tadi di normalisasi, ini dinormalisasi. Besar costnya adalah cost dibagi nilai rata-ratanya. Ini dinormalisasi 0 sampai 1. Kemudian hal itu digunakan untuk menghitung nilai probabilitas. Nah, probabilitas ini yang digunakan dalam roulette wheel. Untuk memutar roulette wheel tadi, individu yang punya cost kecil dibanding dengan nilai probabilitasnya, dia yang jadi parent. Nah, di dalam ini bisa menggunakan langsung random atau menggunakan roulette wheel. Jadi tinggal di comment ini. Kalau ini di uncomment seperti ini parentnya dipilih secara random. Kalau seperti ini, nah ini milihnya parentnya secara random. Kalau seperti ini milihnya dengan roulette wheel. Nah, ini milihnya parentnya secara roulette wheel. Kemudian lakukan crossover dengan nilai gamma. Gamma tadi adalah persentase nilai yang dipertahankan dari masing-masing parent, gitu ya. Berapa yang disilang itu berapa? Kalau di sini defaultnya hanya 0,1, berarti 90% yang ditukar, kemudian 1% yang tetap antara parent tadi ya. Jadi yang di sini tadi. Nah, ini gamma ini 0,1. Besaran gamma ini adalah prosentasenya. Bukan besarnya pertukaran informasi, tapi gamma adalah mengenerate random number. Jadi probabilitas random number antara 0 sampai 1. Nah, kalau 0,1 itu berarti kecenderungan nilai alfa lebih kecil mendekati 0. Berarti alfa pertukaran informasinya itu cenderung kecil. Kalau gammanya besar, berarti pertukaran informasinya yang di bagian sini semakin kecil dan yang di alfa sini semakin besar. Jadi yang tetap semakin besar. Kalau gammanya kecil, berarti yang di sini semakin besar yang pertukaran informasi. Ini terkait crossover. Sudah crossover, kemudian bermutasi, ya, yang dimutasikan individu baru.
MU adalah probabilitas seringnya mutasi. Kalau semakin besar berarti sering mutasi. Sigma adalah seberapa besar nilai mutasinya, seberapa besar dia menjadi individu baru, perubahannya besar atau tidak, itu tergantung sigma. Kemudian ini kita cek batasnya, apakah individu baru melebihi dari batasan pencarian atau tidak. Kemudian dicek individu baru, children 1 dan 2 tadi, cost functionnya dicek. Kalau dia individu lebih baik, berarti solusi terbaiknya dirubah, gitu ya, berubah. Solusi terbaiknya dirubah. Kalau tidak ya tetap sama C1 dan C2 dicek. Nah, kemudian di merger, kemudian di sorting, yang paling jelek dibuang. Terus iterasinya selalu seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini saya coba jelaskan. Program genetic algorithm ini sudah saya siapkan, dan program utama ini saya siapkan, dan nanti saya share di dalam kolom deskripsi ya. Nah, berikutnya bagaimana cara menerapkan ini? Kita coba membuat satu file yang tergabung dalam genetic algorithm ini dalam satu folder gitu ya, harus satu folder. Kita save. Ini genetic algorithm main program untuk GE.py misalnya. Nah, ini satu folder dengan ini. Oke, nah, import numpy, kita import dulu seperti biasa, numpy snp. Kemudian kita jadi kita import file ini, genetic algorithm, harus satu folder ya, ini dan ini, from genetic algorithm import GE. Nah, kita definisikan dulu problemnya. Problem definisinya, di dalam problem ada cost functionnya. Cost function kita isi kosong dulu, non ya, titik 2 non, kita isi cost functionnya non, koma, kemudian tadi ada var min, variabel minimumnya, kita isi kosong dulu, non, kemudian ada var max, kita isi non, kemudian jumlah variabelnya nvar ya, nvar, kita isi dulu non. Oke. Nah, kita coba melakukan optimasi untuk permasalahan kita sebelumnya, yakni 2 buah generator ini ya, tanpa batas dulu, tanpa constraint dulu. 3p kuadrat kita buat, kita definisikan objective function, nggak boleh ada spasi ya, objective function. Nah, ini inputnya berarti tadi P, kalau menggunakan P, di dalam sini P, pakai P saja, kita pakai P kecil ya, P. Nah, out atau cost-nya, besar cost-nya, atau di sini gunakan fx, ini tadi menggunakan fp, out atau fp saja, fp nya adalah 3 kali pangkat, dalam kurung pangkat atau power
POW dari berapa tadi? 3P1 kuadrat, 2P2 kuadrat, 3P1P2. Oke. POW dari P1. Berarti di sini P0. Kalau P0 pangkatnya 2. Jadi di Python mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. 0. Oke. Ditambah dengan 2P2 ini berarti 1, kemudian ditambah dengan 3 kali P1 atau P0 dikali dengan P1 atau P2, terus min 6P1 min 8P2 tambah 20, min 6P1 kali kemudian min 8P2 kemudian ditambah 20. Nah, sudah. Kemudian terakhir yaitu return. Jadi outputnya dari fungsi ini, outputnya sini itu adalah fp-nya, fungsi p-nya. Sudah. Nah, kita definisikan problemnya adalah ini tadi, problemnya fungsi menggunakan objective function. Jadi cost functionnya adalah ini. Kemudian problem berikutnya, jumlah variabelnya ada 2, P0 dan P1, atau P1 dan P2 tadi ya. Ada 2. Kemudian batasnya. Nah, ini dalam menentukan batas itu bisa secara analitis atau bisa secara try and error. Nah, ada 2 variabel. Misal kali kita nyari besar generatornya kecil-kecil dulu, 0 sampai 10 dulu. 0 ini batas P1, batas minimumnya, ini 0 berikutnya, ini adalah batas P2. Kemudian var max. Ini kita cari batas P1 nya 0 sampai 10, ini 0 sampai 10 juga. Nah, sudah. Nah, out adalah GA, genetic algorithm. Kita masukkan problemnya tadi, problem, kita tulis saja problem. Kemudian maksimum iterasinya. Jadi di sini max iteration. Misalkan di sini maksimum iterasinya 100 iterasi. Kemudian di sini kita ketikkan max iteration. Kemudian jumlah populasinya npop. Jumlah populasinya misalkan 20 orang, 20 individu. Ini npop. Kemudian ada parameter beta. Beta tadi adalah probabilitas dari parent, kita default saja betanya sama dengan 1. Kemudian nah, PC dari beta berikutnya adalah PC ya. Beta, oke, PC. PC-nya kita buat 40% dari populasi, jadi persentase anaknya adalah 0,4 atau 40% dari 20 sekitar 8 ya, 8 individu baru dari di C1 dan 8 individu baru di C2. Oke, kita coba run. Nah, gamma tadi kita nggak usah kita rubah. Jadi gamma dan mu itu adalah presentase untuk mutasi crossover dan seterusnya. Kita buat default saja dulu. Maka di sini tidak saya berikan, sudah defaultnya. Kita run.
Kita cek kembali. Oh, returnnya lupa ya. Ini returnnya adalah FP. Kita run kembali. Nah, ini sudah muncul. Base cost-nya ada di 12,0007. Kita print dari out tadi. Jadi nilai hasil terbaik base solution, kandidat solutionnya ada di mana gitu ya, ada di mana. Nah, itu ada di out, kemudian di dalamnya ada base sol, kalau tidak salah. Oh, kecil semua, base sol. Kemudian dia kita cetak kromosom posisinya, nah kemudian berapa costnya, base costnya, ini cost. Oke. Nah, kita bisa juga print kita juga bisa memplot, import matplotlib.plt pyplot s plt. Nah, kita plot plt.plot, kemudian yang diplot adalah out base cost ya, cost atau base cost di sini. Base cost. Kita print grafiknya, apakah dia menurun atau menuju lebih baik atau menuju lebih buruk setiap iterasinya. Sudah diplot, tidak show. Nah, oke. Nah, dari 10 iterasi ini grafiknya menurun, berarti lebih baik setiap iterasinya. Base cost-nya adalah 12. Dari perhitungan kita yang tanpa syarat itu adalah berapa cost-nya ya? Kalau tidak salah sekitaran 12 juga. Ya, 12 bulat ya. Solusinya 0 sama 10/5 atau 2, 0 dan 2. Ini 0 dan 1,6. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaiki performance-nya bisa dipanjangkan iterasinya. Nah, seperti ini dipanjangkan. Nah ini sudah 0 dan 1,9. Sudah lebih baik. Nilainya mendekat 12,00. Nah, ini adalah solusinya gitu ya. Kemudian ini kalau tanpa syarat. Bagaimana jika menggunakan syarat? Syaratnya kemarin jika dijumlahkan P1 tambah P2 harus sama dengan 100. Nah, di dalam optimasi secara heuristik itu ada yang namanya penalti. Ya, misalkan ini tadi batasnya P-nya, batasnya kita anggap saja PD-nya, PB-nya, penaltinya. Batasnya adalah jika P0 ditambah
ditambah P1 itu harus sama dengan 100. Kecenderungannya kita tadi dalam optimasi itu mengecil, kalau tanpa batas ya, mengecil sampai 0. Berarti kecenderungannya jika dijumlahkan di bawah 100. Berarti kita buat fungsi penaltinya jika penjumlahan dari kedua tadi lebih kecil dari 100, maka nilai penalti diberi penaltinya 1. Yang lain jika tidak, penaltinya 0. Nah, out dari FP ini tadi, FP yang baru adalah FP yang lama ditambah dengan penalti dikali nilai yang sangat besar, pokoknya sebesar-besarnya. Jadi kalau ada baru, dia penaltinya lebih tinggi. Oke. Kalau ada syarat, kita cek kembali di sini batasan minimum sama maksimumnya. Nggak mungkin kan kita mencari 0 sampai 10 kalau dijumlahkan harus 100. Nah, ini mentok-mentok cuma 10 ditambah 10, mentok-mentok cuma 20. Nggak mungkin kita menggunakan ini. Berarti kita harus mencari senilai batasnya tadi 100. Nah, 100. Jadi dinilai 100 tadi ya. Nggak mungkin 2 generator dijumlah harus sejumlah 10. Harus 100 tapi nyarinya di antara 0 sampai 10. Oke, kita run. Oke. Kita sudah mendapatkan, tapi ini kita belum tahu base solve-nya dijumlahkan berapa. Kita coba cek. Print kembali. Setelah dijumlahkan ya. Yang position dijumlahkan. Sum dari ini. Oke, kita run. Nah, ini dijumlahkan sejumlah 100. 100,000, hasilnya di 32,8 dan 67. Ini cost-nya ada di 18.160. Kita kemarin di video sebelumnya kita menghitung dapatnya 18.019 sekian-sekian. Ini dibulatkan 19 ya. 0,19. Ini masih sedikit lebih jauh. Nah, bisa selain meningkatkan iterasi, bisa meningkatkan populasi sampai 50 misalkan. Nah, ini dan juga meningkatkan persentase dari children atau anak yang baru. Nah, ini lebih baik 18.023. Tadi 18.019 atau 20 ya, dibulatkan. Nah, bisa dinaikkan iterasinya. Nah, ini lebih baik, setiap iterasi sekarang lebih baik dibanding yang tadi. Nah, selalu dilakukan coba-coba itu. Berarti yang terbaik, jadi percobaan pertama berapa yang baik, berapa kedua yang baik, berapa ketiga berapa, nah, terus dicoba terus. Ini sudah di 100, cost-nya tapi masih kecil, masih terlalu besar. Terus dicoba terus. Jadi dalam algoritma heuristik tidak boleh satu kali nyoba selesai, harus dicoba minimum 20 kali. Itu dari 20 kali mana yang hasil didapatkan dengan cost terbaik. Nah, itu pesannya adalah di tuning dengan berbagai parameter, kemudian satu parameter dicoba 10-20 kali. Oke, demikian video kali ini terkait genetic algorithm. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.